مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Shadaqallahul Adzim. Yang kami hormati para jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Agung yang berbahagia dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Segenap takmir masjid, panitia dan seluruh yang terlibat di dalam penyelenggaraan ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian satu kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan ini barangkali ada sebagian orang yang tidak memandang sebagai bentuk nikmat, tetapi hal yang biasa saja. Kenikmatan kaki dari rumah bisa melangkah di masjid ini untuk zikir, bersama-sama menyebut nama Allah. Menyebut lisan, menyebut nama Allah itu sudah nikmat luar biasa. Membaca sholawat, tasbih dan sebagainya. Kita masuk ke dalam satu majelis yang dalam hal ini Rasulullah menyampaikan di dalam tempat atau majelis apapun yang di dalamnya ada zikir, ada majelis ilmu, itu adalah merupakan taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang masuk taman itu dengan berbagai niat apapun, bahkan seandainya niatnya kurang pas sekalipun, maka tidak ada yang keluar dari majelis itu kecuali Allah telah mengampuni dosanya dan memberikan rahmat kepadanya. Allahumma. Berikutnya juga kita hari ini mendengarkan nasihat, kemudian memberikan penyemangat kita beribadah, dan kita sholat duha. Barangkali di rumah sholat duha juga susah, tetapi kita seminggu sekali melaksanakan sholat duha. Kita tundukkan wajah kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang luar biasa. Karena jumlahnya orang miliaran rupiah, bahkan triliunan orang mulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam yang hari ini sudah masuk ke dalam barzah. Pilihannya, keinginannya cuma satu, yaitu agar bisa dihidupkan kembali, agar bisa bersujud dan memperbanyak ibadah. Berarti kalau punya sedoyo, hari ini diberikan kesempatan itu nikmat. Tapi kalau hari ini betul gak ada yotro ya Pak, wah itu urusan dunia. Ini kalau pria tidak punya uang cukup mendatangi bendara takmir, itu aja lah. Mana bendaranya? Bendara takmir memberikan pinjaman lunak
Bagi siapa yang menginginkan uang untuk kepentingannya sifatnya primer. Saya kadang-kadang ini di masjid-masjid ini uangnya jumlahnya jutaan rupiah. Tetapi ada tetangganya yang tidak kuat makan. Tidak bisa makan. Nah, uangnya diam saja di situ juga bermasalah ini ya. Jadi saya kalau ngaji kemana, tolong kalau ada takmir itu uangnya berapa masih banyak. Masih 60 juta Mbak Haji. Ya tolonglah, sampaikan kepada jamaah warga sini, kalau yang tidak punya beras, kalau yang tidak punya apa, tolong jangan kemana-mana. Silahkan subuh datang ke masjid. Nanti ada beras dan ikan asin cuma-cuma di situ. Syaratnya Anda iso yo lungguh neng masjid. Dene suwe-suwe lungguh diutangi mosok gak izin ae suwe-suwe. Akhirnya gelem melu subuh. Ojo dijak salat sik, kan lungguh sik teng masjid. Terus suwe-suwe lungguh gak enak akhirnya gelem salat. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri. Yang berikutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada di dunia ini sambutan seperti di Indonesia. Pertama hamdalah, kemudian sholawat. Tidak ada. Hanya ada di Indonesia ini. Mari kita sama-sama baca sholawat bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Loh. Cuma di rumah membaca sholawat sekali saja. Susah. Kalah dengan HP. Nah, begitu kan? Maka itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya baca sholawat Ibrahimiyah. Bapak Ibu kalau sholat biasa membaca sholawat itu sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang bil maksur. Sholawat yang langsung diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya seperti itu. Itu sholawat yang nilainya tertinggi. Anda kalau pengen haji, pengen umroh, cepat bacalah itu. Sering-sering baca itu. Tetapi harus membayar porsi haji. Halo? Loh, genah apa lagi? Sampean baca itu, tapi kalau ndak punya porsi, Gusti Allah, loh ya apa cara kuatir bantu sampean? Sampean buka, oh perkara engko duwe tak giring berikutnya, itu urusanku. Mosok mulai katakan buka porsi tekan Kementerian Agama. Ya orangnya sendiri karena nanti difoto. Lah nanti kalau yang datang malaikat difoto ora kena. Mergo foto itu pakai sinar sing difoto itu juga cahaya ndak nampak wajahnya nanti nggih. Niku. Berikutnya hari ini kita kemarin pada tanggal 10 November memperingati hari napa? Sumpah Pemuda. Oh, masih ingat. Hari pahlawan. Hari yang itu tidak ada di dunia, Pak, kecuali adanya di Indonesia. Dan hari pahlawan itu podo dino-dino yang lain mesti tanggal 10, Pak. Saya ditanya, Alik, ini gimana Idul Fitri sama Ramadan? Loh, apanya? Gimana orang-orang ini beda apa enggak tanggalnya? Loh, Idul Fitri itu sejak dulu mesti tanggal 1 Syawal. Tidak ada perubahan. Ramadannya Pak, ini artinya hari apa? Ramadan sejak dulu mulai mesti tanggal 1 Ramadan. Tidak ada perubahan itu. Gitu. Wukuf itu sama, mesti tanggal 9 Dzulhijjah. Sama hari pahlawan mesti tanggal 10 November. Nah, ini. Kita memperingati bersama-sama hari pahlawan. Ketika kita membaca sejarah hari pahlawan, maka tergambar bagi kita bersama bagaimana heroiknya perang 10 November di Surabaya yang saat itu Indonesia baru seumur jagung merdeka. Langsung diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musuh yang luar biasa. Bala tentara dari sisi udara, sisi laut, sisi darat semuanya digempur arek-arek Surabaya. Tetapi saat itu kemudian sebelum terjadi perang itu Presiden Soekarno memanggil Panglima Besar Sudirman. Bagaimana ini? Kita belum punya tentara yang sanggup untuk perang melawan tentara musuh ini. Bagaimana ini? Kita mengandalkan siapa? Oh tentara. Tentara belum ada yang banyak kok ini. Satu-satunya adalah harus melawan secara bersama-sama dengan namanya jihad. Kalau jihad ini berarti semuanya terlibat.
Terus bagaimana caranya supaya jihadnya dibakar semangatnya ini? Satu-satunya yang dimintai pertimbangan, kenapa saat itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Kenapa tidak ada ulama yang lain? Kenapa tidak tanya kepada ulama yang lain? Kenapa tidak tanya kepada ulama yang lain? Coba dengan cari data informasi ini. Kenapa Bung Karno dan Presiden Jenderal Sudirman memilih Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Ini sejarah tidak pernah mencatat. Tetapi ada, tetapi tidak saya sebutkan di sini. Pilihannya hanya kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Utusan Jenderal Sudirman datang memohon pertimbangan, Kiai, gimana untuk menghadapi Belanda di Surabaya? Kita harus membela kemerdekaan. Ini jihad. Apa hukum membela negara, bukan membela agama? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang saat itu memang alim dan alamah, beliau tidak pernah menjawab sendiri. Beri waktu aku beberapa hari, saya harus mengumpulkan beberapa ulama-ulama sekitar di Surat Jawa Timur. Dikumpulkan, akhirnya difatwakan, hukumnya membela merdeka tanah air adalah wajib bagi pemuda radius sekian kilo dari Surabaya. Siapa yang mati, maka mati syahid. Resolusi disebarkan ke seluruh Indonesia. Dari Kediri rombongan berangkat, dari Jombang rombongan berangkat, sebelum berangkat mampir dulu di Jombang menemui seorang perempuan Bunyai siapa niku? Niku senjatane kabeh kelumpuk nih. Bambu runcing, bedil sembarang, panah, kelumpuk nih, sebul kabeh Bunyai. Niki mboten kiai sing niki. Sing bagian nyebul niki mboten kiai lho, nyebul niki seorang perempuan Bunyai niki. Halo? Halo. Lah Bunyai saiki HP-an tok itu. Nggak disebel terus piye saiki ya Allah. Aduh. Jadi Bunyainya tidak ikut perang, Pak, tetapi rene kabeh sebul kabeh. Oh, berarti senjata yang mematikan itu. Maka saat itu kemudian resolusi jihad ini kemudian diperingati oleh Presiden Jokowi, ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Itu heroiknya seperti itu. Dan perang terjadi, ribuan orang gugur, termasuk Jenderal Malabi juga gugur. Heroiknya sampai pemerintah menetapkan sebagai Hari Pahlawan. Tidak ada perang di atas bumi ini jenderalnya sampai mati, itu tidak ada, Pak. Itu berarti jenderalnya, itu gimana kok sampai jenderalnya mati itu? Cukup prajuritnya, hanya di Surabaya. Dan itu yang membunuh bukan seorang tentara pasukan elit atau pasukan terpilih. Yang membunuh adalah santri Pondok Tebireng sama Dresmo, jenenge Harun. Sing barabi dikai ini senjata granat nanas itu dilepas, dilebokne ning mobilnya Jenderal Malabi. Wong jenenge santri. Kalau sudah dilebokne ndang melayu. Ora didelok bledose piye? Aduh, Harun. Akhirnya jadi Syahid Harun, ya Allah. Sing setunggil, saya ketika ngaji di Dresmo disampaikan oleh kiai saya, Almarhumlah Kiai Abdul Wahid Naufal, salah satunya adalah atas peran dari Mbah Kober. Mbah Kober itu abahnya Mas Abdul Wahid Naufal, guru ngaji saya di Pondok Pesantren Dresmo, yang saat itu pesan kepada putranya, ya Wahid, dulu ketika perang itu, Harun sing lebok nih, bom nenggone mobil Jenderal Malabi. Jenderal Malabi artinya melayu melalui pintu sebelahnya, tetapi oleh Mbah Kober pintu itu dijejek jebret, dikunci jebret. Mbah Kober melayu nih Harun dinteni. Mbah Kober selamat. Ojo ojo mbok omongne sapa ae selama aku jiurip. Nah, ketika beliau sampun sedo, Kiai Wahid berkenan mengabarkan ini kepada santri-santri. Jadi 2 orang ini. Tapi di film itu cuma ada 1, ya tidak apa-apalah. Main pesannya Mbah Kober, ojo sampai aku dilibat. Tetapi sebenarnya aku ikut saat itu. Pun selesai, 10 November selesai, tinggal diperingati, karek ngibare bendera. Yo enek sing gak ngibarne bendera. Wis ora melok nyuwuk, wis ora melok urun beras, wis ora melok rekoso perang. Enek ora iki sing model ngoten niku.
Karek ngibare bendera 10 November niku lho, Pak. Enek ora sing abot? Ya teko hari ini wonge. Wong karek ngibare gendera 10 November kok ya Masya Allah. Lali Pak Alif. Nek wis lali wis ora kena dihukumi belas. Wong Gusti Allah niku nek lali selesai. Lali kula. Selesai. Nggih. Lah, sekarang makna jihad itu bagaimana untuk sekarang ibu-ibu, bapak-bapak ini? Apa harus sekarang itu kita juga harus, ayo kita 10 November rame-rame rombongan yang Surabaya. Bengak-bengok nih gone Pak Tugu Pahlawan. Mriko. Lah terus piye? Loh ini kan semangatnya semangat kepahlawanan, Pak. Kepahlawanan, Pak. Dulu saya baca di dalam tafsir Duril Maksur, karya dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar, Abdul Razak, dan Imam Tobroni. Ada serombongan wafidatun minan nisa'il Madinah. Gerombolan perempuan Madinah ini mengutus salah satu perempuan untuk sowan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ana wafidatun nisa'il Madinah ilaika. Ya Rasul, saya ini delegasi perempuan Madinah, pengen demo kepada sampean. Tapi tidak enak. Oh, didarai viral. Cukup satu saja. Oh iya, akhirnya ibu-ibu ini protes. Itu kenapa jihad itu hanya diwajibkan kepada kaum laki-laki. Kami ini kaum perempuan diwajibkan sholat, laki-laki sholat, saya juga sholat. Puasa kami juga puasa. Zakat kami juga zakat, haji kami juga haji. Giliran jihad kok Allah tidak memberikan kewajiban ini kepada perempuan. Ini gimana kan? Tidak, apa ini sendiri? Apa jenenge perempuan itu? Gender. Kenapa membeda-bedakan Gusti Allah? Apa enaknya diwalik? Perempuan sing jihad, wong lanang sing hamil. Ya kabeh ki enek empane to, Pak. Sampeyan nganggo klambi, nek atine pengajian bajune kan ngeten iki. Tapi nek mesti atine olahraga. Masuk bajune ya baju pengajian. Dulu ada jamaah haji saya ketika petugas di Madinah itu gak iso ngempak nih, apa ki bahasa ngempak nih bahasa Indonesia nih. Paham ya? Ini jamaah haji setelah pulang dari masjid itu bajunya ganti training. Mau olahraga di Medina. Lah olahraganya sebenarnya tidak ada masalah. Cuma olahraganya ini yang susah, Mbak. Apa olahraganya? Olahraganya itu lah saya yang di hadapannya, saya petugas haji 3 bulan tidak ketemu istri. Ada perempuan kok. Ini sambil gini, Pak. Coba. Langsung, ibu-ibu dari mana ini? Apakah dari kota Kediri? Kalau dari kota Kediri, saya urus siapa kepala kantornya ini. Saya urus kasih penyelenggara hajinya. Ya apa caranya manasik? Memang ini tidak bagian manasik, tetapi akhlak, etika kita berada di tanah haram, tanah syarifah, bagaimana kita di sana. Wong Imam Malik saja itu ketika hidup di Madinah, ndak kersa beliau itu B itu di Madinah loh, Pak. Kersa B itu naik kuda keluar dari temikotnya Madinah, keluar dari tanah haram baru mau B. Ndak mau kencing itu di Madinah, ndak mau. Masuk kota Madinah sandalnya mesti dilepas, jalan kaki ndak pakai sandal. Itu Imam Malik. Ya jenengan mboten kok. Neng dukure hotel cedek Madinah, cedek Masjid Nabawi, ning ndukur kono. Ya apa rek? Ya, seperti itu. Itu bagian dari akhlak ya. Jadi kembali kepada ini kemudian bertanya kepada Rasulullah. Kenapa ini? Maka Rasulullah menyampaikan bahwasanya sampaikan kepada perempuan-perempuan Madinah, man laqaita minan nisa'il Madinah, sampaikan kepada perempuan-perempuan sing mengutus sampean untuk demo kepada saya ini. Apa? Anna ta'ataz zauji wa'tarafa bihaqqiha wa'tarafa bihaqqihi, maka itu ta'dilu dzalika.
Sampaikan itu kepada perempuan-perempuan Madinah ya, perempuan-perempuan muslim dalam arti begitu kan, muslimah, bahwa mentaati suami itu pahalanya sebanding dengan berjihad fisabilillah. Diulang apa lagi? Loh, lu genah apa lagi karuan ini loh. Bagaimana tadi? Mentaati suami, ta'at zauji wa tarafuha bihaqi, dan mengetahui hak-hak suami istri, haknya suami apa, kewajiban istri apa, itu apa, ta'dilu dzalika, itu pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Walakin nakunna, tetapi sebagai walakin qalilum minkunna, tetapi sedikit dari kalian yang mampu melakukannya. Halo? Iki sing terakhir diulang ora? Jawab apa, Mang? Seitik sing iso melakukannya. Diulang, seitik sing iso. Mudah-mudahan sing rawuh termasuk dari yang sedikit. Allahumma genah to iki. Makanya Umar itu pernah berdoa, Allahumma ja'ali minal qalil, ya Allah Gusti, mugi-mugi panjenengan jadikan saya termasuk orang yang sedikit. Jenengan kalau doa coba dibaca itu. Kenapa sampai nyundungone kok pengen oleh Saidi sing masuk Saidi? Aku mangaji akad pagi, krungu dawe Pak Holik bahwasanya sing Saidi kuwi wonge yo Saidi sing gelem nglakoni kuwi. Tapi jenengan yo taat ning gone kakunge. Halo? Pak, sampean gak usah ngrungokne sik, Pak. Ya Allah. Niki lho, Pak. Kalau jihad fisabilillah laki-laki sekarang enggak ada sudah. Perangnya selesai, enggak ada. Mau perang kemana? Pak, jenengan beto arit, gua pedang. Artinya perang yang di, sudah enggak ada sekarang perang itu. Apa nek diarak nek perang ya Pak? Iya, Pak. Dan kasih mati ngono. Loh, damai ini nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Kalau perang kita tidak bisa sekolah, tidak bisa mengaji, selesai. Ya, makanya kalau jihad fisabilillah perang laki-laki selesai tidak ada. Tapi perempuan, Anda taat kapan saja kepada suami, itu pahala jihad itu setiap detik bisa engkau cari dan bisa engkau ambil itu. Penak ndi? Halo? Iki mang rene sing lanang wis ditareni apa urung? Atene ning ndi Bu ya? Akad pagi kok maca adus bar subuh, biasane Sabtu aku nang omah sampean yamine rong tangi, batang. Adus kadang-kadang sore tok. Lah iki dengaren kok minggu-minggu adus rek klambine ganti apik, rek wedaan. Apik meneh. Atine ning ndi sampean? Mbok yo ngono ki nek pas aku ning omah. Pak, bojone sampean yo ngono kuwi nek pas ning omah. Wis mubalek sitoke aja mbok undang, Pak. Iki gak menguntungkan wong wedok iki. Atine ning ndi? Mau kemana? Anu Pak iki atine ngaji akad pagi. Sik. Atine apa? Aku sun sik. Loh. Aja. Wong atine akad pagi kok dadak sansun-sansun. Kailo. Wedakane lah nemplek ya. Maka jangan kok minta sun, minta sayang. Yang lebih dari itu selama suaminya menginginkan, itu bagian adalah taat kepada suami. Maka langsung, ya wes. Harus ada turut itu. Kalau tidak, datang Anda pagi ini ke sini tidak ada gunanya. Loh kok ha? Kita enek sing ngono kuwi kita. Pak, anu Bu, sampai nanti ini kemana? Akad pagi, Mbak. Aku gekno kopi.
Alah alah kok wong lanang repot nih. Awake dhewe rabi pirang tahun to, Pak? Wong kopi gone wis genah. Banyu wis ning gone trepos wis tak siapne. Gelas yo cukup dhewe yo iso. Ngrepoti wong wedok atine sinau ngaji kok dadak enek sing ngono kuwi. Wes dibuyarne ngajine gak berhasil. Maka jangankan Anda berucap kepada suami, Anda wajahnya itu oh. Hati-hati perempuan. Anda itu gampang mencari pahala, bahkan jihad sekalipun, tetapi pahala itu bisa gampang pure selama Anda dengan suaminya. Insya Allah. Niki, apakah tidak boleh toh Pak perempuan itu jihad apa beraktivitas di luar kegiatan di luar rumah? Siapa yang melarang? Tidak ada yang melarang. Selama itu baik, selama itu maslahah, tidak melupakan kewajiban kepada suami, tidak meninggalkan kewajiban kepada suami, maka itu sah-sah saja. Perang pun boleh. Itu ada namanya di perang Uhud ada seorang perempuan itu yang pemanah itu juga begitu kan, boleh. Rasulullah tidak melarang. Ada perempuan Khadijah, dia seorang pebisnis. Ada Ratu Balkis yang ceritakan dalam Al-Quran sebagai apa? Dia seorang presiden, pemimpin negara, boleh. Apalagi ada seorang guru perempuan, boleh. Banyak itu riwayat-riwayat guru-guru perempuan. Ada seorang pejuang perempuan, ada Aisyah itu malah memimpin perang. Luar biasa. Ada seorang sahabatnya Nabi namanya Ummu Haram, itu ikut perang di jihad fisabilillah di Siprus. Akhirnya wafat di Siprus, makamnya ada di sana. Ummu Haram itu saudaranya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istrinya Abu Tolha, sing punya anak sakit. Berhari-hari tidak sembuh, obatnya tidak kunjung datang. Panasnya tetap digone dokter yo gak enek doktere akhirnya tuku obat pedi kanggo kena penyakit ginjal. Akhirnya berhari-hari anak loro, masya Allah, sampai Abu Tolkah gak sempat demek bojone, sing bojo gak sempat berhias, gak sempat rambut, terus akhirnya sing lanang keluar dari rumah mencari obat, pulang mencari obat sudah selesai. Obat mabuk iki obatnya segera diminumkan ning gone anak. Sik Pak, Bapak, anak dhewe wis tenang, ben sik aja diganggu. Saya menyampaikan begini bahasa Jawa bisa diterima nggih? Jangan diganggu, Pak. Lah terus apa? Si Abu Tolkah pulang ini Ummu Salamah itu di luar kewajarannya sebagaimana biasa karena sudah berminggu-minggu Ummu Salamah itu tidak berhias. Saat itu Ummu Salamah kok mandi terus bajunya apik, wedaan, wah ya Allah, pakaiannya rada ngoten lho Pak. Gitu. Itu pertanda sesuatu. Pernah bojone jenengan ngono niku? Iki tema ngaji aja iki krungu aku. Liyane wis gak pantes diomongne gak iso-isone ngenten iki. Akhirnya apa? Akhirnya Ummu Salamah, Mas, iki lupakan sementara keadaan anak saya sudah tenang. Awake dhewe sudah beberapa hari tidak berjumbu rayu sebagai seorang suami istri. Ayo. Wis tak gesang gitu. Dan saat itu timbul syahwatnya suaminya dan kemudian dia melakukan sesuatu yang memang halal untuk suami istri. Selesai, baru kemudian si istrinya, Mas, seumpama sampean ditipi duit dijaluk sing duwe ngono piye perasaane? Ya ndak apa-apa dijaluk sing duwe. Seumpama sampean dititipi kendaraan dijaluk sing duwe ngono ikhlas apa ora? Ya ndak apa-apa. Mas, anak dhewe kuwi titipan apa godake dhewe? Oh. Maksudmu piye? Ya titipane Gusti Allah. Anak kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Semenjak jenengan berangkat mencari obat. Masya Allah, seperti sabar petir. Berarti ada kumpul tuh di depan mayatnya anak saya. Iya.
Wamuk niku sing lanang niku. Untung mbok dudui saiki. Kok mbok dudui kapal aku ya gak iso. Gak sido. Mergo wong lanang niku nek pas enek apa didudui nganti sing mare gak mood niku langsung langsung lemes, Pak. Wah, tene kumpul bojo kok ngene wis langsung kepleh, Pak. Nggih. Ketok enten sing ngenten iki jamaah sing model. Mangkane jangan sok anu suaminya, nggih. Angel wong lanang niku terjadi kekerasan dalam rumah tangga niku sulit, Pak. Wong lanang paham jenengan kekerasan dalam rumah tangga? Duh, wong lanang paham ora iki? Nek gak paham gak terus nih. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seorang laki-laki itu agak perlu waktu kadang-kadang. Loh. Oke. Akhirnya itu disampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah tidak memuji, tetapi Allah menurunkan malaikat yang memuji perilaku istrinya ini dan Abu Talhah yang bagaimana tadi ngerambut putra-putranya. Dan Allah kemudian Rasulullah mendoakan pada Ummu Sulaim dan Abu Talhah diganti anaknya yang satu ini diganti dengan 9 orang anak, 9 ini semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Ummu Sulaim Abu Talhah adalah sahabatnya Nabi yang memiliki gelar radhiyallahu anhu. Gelar ini tidak dimiliki oleh sampean. Tidak ada. Makanya perempuan yang mengikuti jejaknya Ummu Sulaim itu bagian dari ketaatan kepada suami walaupun suami tidak minta. Makanya saya menulis kitab namanya Nailul Mabrurah tentang amaliyah-amaliyah yang dilakukan seseorang yang bernilai dengan setara dengan haji atau umroh. Salah satunya adalah orang perempuan yang menyiapkan dirinya berhias malam hari atau siang hari atau kapan saja demi supaya suaminya mendatangi dia dengan ikhlas. Cocok aku, Pak. Iki lagi iki lho Pak, enek mubalek iki sing tangan ngedek iki sing diwaca kembuk takwa. Terus sabar. Iki lho Pak sing ngene-ngene iki lho Pak, tak enteni jane gedhe iki. Cuma sayang bojoku ora tak jak iki, Pak. Sayangnya bojoku ora tak jak. Kok tak jak aku langsung gue. Maka itu jenengan semuanya jihadnya ada di dalam rumah tangga. Ketika di dalam rumah tangga itu maknanya luar biasa, Pak. Tidak hanya suami, bagaimana anaknya. Bagaimana kita menjaga anak-anak, mendampingi anak-anak. Jangan lewatkan usia-usia anak yang masih balita sampai usia-usia SD ini lepas dari mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Jangan sampai lepas. Mungkin anaknya punya gambar. Ya, ada gambar. Gambarnya tidak karu-karuan. Maka sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, ketika jenengan pegang HP, anaknya membawa hasil karya menggambar dia, atau apa saja hasil karyanya, diduduhne wong tuane, perlune agar dipuji. Maka apapun yang Anda pegang, apapun aktivitas Anda selain selama bukan sholat, bahkan sholat pun juga harus ditata. Anda harus berikan pujian, luar biasa. Ini gambarnya siapa? Saya. Hebat. Halo? Bahkan jenengan sholat sekalipun ketika putune jenengan datang, anaknya datang ketika sujud, ketika rukuk, ketika apapun, maka sesuaikan sholat Anda supaya tidak membahagiakan putra-putri ini. Mungkin pada sujud jenengan anaknya putune nempel tenggene gulune, maka jarno putune. Wah, kalau selak mumet Pak niki mungkin. Kalau cetot jawab Pak lu. Ojo. Kanjeng Nabi ngoten niku. Kanjeng Nabi sujud Hasan Husain niku napa numpak niku basa kramane. Numpak. Mosok numpak nek Kanjeng Nabi Pak Mang. Menaiki niki lho, napa cengel ngono. Niki Kanjeng Nabi tinggal. Akhirnya Kanjeng Nabi sujudnya agak lama. Setelah selesai sholat, ya Rasulullah, kenapa sujud agak lama? Apa ada wahyu? Enggak. Apa? Si Husain nongkrong nih gini.
Jenengan pirsa di WA di Facebook kadang-kadang ya ada sholat, kadang-kadang tahiyat. Kalih putrane dicopot. Saya ini ada seorang perempuan sepuh sholat di masjid. Sholatnya tidak karu-karuan tetapi aktif sholat. Ketika sholat itu tahiyatul. Ya sudut tahiyat. Nek cilik-cilik rame. Rame. Loh itu dalam sholat. Sini Mbak Mis. Dalam sholat tahiyat begini anak carame. Rame. Wis sembuh aku ora wani ngukumi aku. Wis gelem sholat wis apik ya diulang ya ora paham. Karena kita ada Rasulullah itu pernah menyampaikan, aksaru ahlul jannah al-butlah. Yang paling banyak menjadi penduduk surga itu orang-orang yang lugu-lugu begitu loh. Jadi Masya Allah, bayang ini loh Pak, jenengan sholat. Seret, cacilik lewat. Lah itu untuk sebelah ya. Sebelah ini. Akhirnya imame, iki guri rame-rame iki sapa? Lah akhirnya punya buyar kabeh salat model begini. Enak ora model gini iki? Ya teko. Bon. Jadi itu jihad dalam makna yang luas. Sehingga ketika ada mungkin putaran jenengan ada ma'am ditunggui. Momen-momen yang itu mentransfer cinta kasih sayang orang tua kepada anak, kepada suami, maka itu Anda ciptakan. Karena itu anak tidak akan pernah lupa. Memori kecintaan, kesenangan, kebahagiaan bersama orang tuanya akan tercipta di memorinya. Dan itu ketika kita nanti tua, anak ini mampu mengeluarkan memori ini. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Paham nih? Bagaimana anak akan mampu mendoakan orang tuanya ketika masa anak-anak ini orang tua yang tidak pernah menanamkan di memorinya itu cinta, kasih sayang, kamarok bayani. Sebagaimana ibu bapak kami itu mencintai, menyayangi, mendidik aku pada waktu kecil. Nek usia SMP, ini sudah waktunya sudah banyak yang hilang untuk grup-grupnya, kelompok-kelompoknya. Anak ketika masa usia SD ke bawah, ini loh yang harus diperhatikan. Ojo sampai ditinggal sering-sering, apalagi yang tidak penting. Kecuali mungkin, ya. Saya tadi malam tuh melihat ada seorang laki-laki sing dodolan es disuruh anaknya melok mergembok wis gak enak. Enak sing tukang ojek ambek gendong putrane, Masya Allah. Cinta seperti ini tidak akan pernah hilang, betul loh. Pak, saya ganti bapak mana jihad? Bapak apa? Bapak nek perang saiki perang sing model ngoten niku nggih sudah tidak ada lagi. Tetapi seorang laki-laki yang dia itu bertanggung jawab kepada istri dan keluarganya itu bagian jihad fisabilillah. Mau ini bojo nyambut gawe dadi makelar, petani, pedagang, apapun yang Anda lakukan, maka lakukan dengan ikhlas. Karena itu bagian dari jihad. Masya Allah, dulu sering saya sampaikan, ada seorang laki-laki ketika perang Tabuk, itu kemarin saya cari namanya Sa'ad bin Mu'ad. Itu pekerjaannya kasar sekali tangannya. Nutuki watu untuk membuat jalan. Ketika tangannya itu ditanya Rasulullah, sampai tangannya itu tiba. Untuk apa ya Rasulullah tangan saya kasar? Enggak, mana? Kenapa Anda melakukan pekerjaan yang demikian berat ini? Anak kulo kata. Anak kulo kata, lah mungkin diskusi meleh. Saya tanggung jawab. Saya sekali menikah dengan istri saya tanggung jawab. Rasulullah mengambil tangan seorang Madinah, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Dipanggil, dicekel, tangannya ternyata kasarnya luar biasa. Lajeng Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin berkenan membungkukkan ini, terus tangannya Sa'ad bin Mu'adz cekel. Hadihi yadun la tamassuhan naru abadan.
yo tangan ngene iki lho sing besok ndak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Allahumma. Artinya apa? Lelaki yang bertanggung jawab bekerja apapun yang halal hasilnya kanggo bojo. Kekne bojomu. Hasilnya nyambut gawe wong lanang kekne bojo. Nyambut gawe ini seorang istri cekelen dewe. Ini wis Pak, mau balik ngono kuwi coba undang neh. Ini tidak menguntungkan kaum laki-laki juga ini. Yang tadi tidak menguntungkan perempuan, sudahlah tidak usah diundang lagi itu. Menyesal panitia mengundang ini. Itu dikasihkan suami, istri semua Pak, sing ngatur ben bojo, sing lanang nanti tinggal njaluk ngono Bu, iki mang tak kekne lagi kebutuhanku ya akeh tak juluke nah ya. Seperti itu. Tapi istri kalau bekerja silahkan ambil sendiri. Bu, sampean iki nyambut gawe masa aku gak berbagi. Ora Pak, dari Pak Olek iki ngono. Tapi bahasane ya aja ngono. Ora Pak, ya ora teko semono. Aku ya bojomu. Wis sampean gawe ora apa-apa. Wong dhuwit ya ning lemari. Wis pakaian pokoke syaratnya siji, Pak. Ojo aku mbok tinggal rabi neh. Syaratnya cuma itu. Oh iya Bu. Begitu. Maka jihadnya kaum laki-laki ini nyambut gawe sing apik. Makanya saya baru tahu dulu ketika mengaji itu laki-laki yang bertanggung jawab kepada keluarganya itu membuntoni 1000 kemaksiatan yang mungkin bisa timbul di atas muka bumi. Saya keliling di lokalisasi di Kediri di mana-mana ketika pembinaan PSK itu saya tanya rata-rata apa? Mereka punya suami, tetapi suaminya tidak bertanggung jawab. Pak, diulang modal ini. Suami yang tidak bertanggung. Lah wong enek dermolem kok iso ndelok dhewe lho piye. Wong duwe bojo lho. Ya mulih diparani bojone terus mandi sing apik, engko ndang delok dermolem expo. Ning kono golek es apa golek sego goreng. Nek duwe gak cukup ya tukune sitok ae. Sendoke loro. Ngombene nggawa omah. Ben gak Loh, kan ngirit to. Botolnya sing botol-botol Sprite kae tapi diisi banyu putih. Jadi sama minum kan nggak patek. Kenapa itu kok satu piring hanya dimakan berdua suami istri? Ada perempuan, adik-adik mahasiswa, romantis sekali itu. Dia upload Pak, hebat. Ternyata bukan karena romantisnya, karena saking mepete. Enak orang ini iki. Jangan karena kekurangan ini menjadi kita mengesampingkan pasangan. Tetapi kekurangan ini malah menjadi kita manage supaya pasangan ini juga bisa semakin bahagia. Walaupun tidak sempurna, tetapi kita membawa keluarga bisa senyum bahagia bersama-sama. Masuk betul nih? Nah, ngoten lho Pak nggih. Mosok enek lunga nglencer kok dhewe ae. Bapake dijak. Rasa melu Pak wong lanang gak enek ning kono. Sampeyan mas ngrepoti nggo. Liyane padha gowo aku kon ngrepoti sampean dhewe kok nggone kopi kon ngene. Wis nang omahe. Wis kela wis tak grene grih gak korong dino gak apa-apa. Iki diterusne ora ngajine mbel iki. Kayak gere rong dino, patang dino gak apa-apa juga ndase saedik. Jangane bobor, kanggo diingat kok semakin suwe, semakin blendrang, semakin
Lawang saya itu mengkritik perempuan yang masak kalau jangan ini yang dukur kompor. Ojo. Di jangan cek duduk kompor, Pak. Astagfirullahaladzim. Bapake bojone lurah. Bojone pejabat. Bojone seorang guru, nggawa piring. Lah lawe ndi? Cek nang dukur era-era anget-anget, Pak. Masya Allah. Masalah selak WA-an. Enak orang lagi. Mulai hari ini. Tenan iki. So tak jajal iki. Takut namu neng kono jahe. Jangan sampai itu makanan itu disiapkan bagus khusus untuk tamu. Untuk suaminya malah sing itu ambek anak kali gebe lawe ndi kalau Pak ini kono kan goreng dhewe gak apa-apa malah sampean kok sak karepmu dhewe nggo kok kesek tek oleh. Pak, sampean nek duwe bojo ngono kuwi Pak, terus terang iki, padha wong lanange, Pak. Sampean oper-pros neleng apa terus? Nek kena dikandani sing apik. Nek gak kena wis terserah, Pak. Sampean foto, sampean dilihat nggone pengumuman nggone Masjid Agung, ini tukar tambah. Tapi ini kurikulum PT-nya seperti ini. Kira-kira orang sing gelem model. Ya, itulah. Jadi makna jihad itu sederhana. Kita tidak usah mencari sesuatu yang jauh. Perempuan yang hamil itu pahalnya seperti orang puasa. Puasa itu bekane tasbih. Sholatmu dadi sholat sunah dadi wajib pahalanya, turumu dadi ibadah. Loh, piye? Makanya sing sering-sering itu piye pahalanya luar biasa. Nek sampai kebabaran, sampai sedok itu diberikan syahid. Pengen syahid apa ora? Bapak-bapak juga begitu. Makna kepahlawanan bukan sekarang angkat senjata, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab kepada anak istri keluarga kita. Itu dulu yang diopeni, jangan nanti yang lain-lain. Nanti kalau sudah keluarga ini bagus, harmonis, itu nanti akan menjadi embrio menciptakan masyarakat, embrio menciptakan generasi, menciptakan tatanan pola hidup di tengah masyarakat, sehingga bagus. Makanya tadi disampaikan oleh Ustadz Suwoto, Kanjeng Nabi itu adalah masternya orang bagaimana cara beribadah. Masternya Kanjeng Nabi, contohnya itu loh. Bagaimana Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi sudah begini dicontoh oleh para sahabat. Ummu Salamah tadi. Halo. Masternya dibaca, dicontoh oleh Abu Tolkah, dicontoh oleh Cium kali Kanjeng Nabi ini. Masternya dikopi. Tergantung kita kemudian mengambil sisi yang mana yang cocok. Sederhana, tidak usah sulit-sulit. Bahkan mencium istri itu juga ibadah, Pak. Saya sampaikan, Pak, niku lho, mencium istri itu ibadah seperti mencium hajar aswad. Oh, pemenang bojomu ireng tenan. Mencium hajar aswad butuh 33 tahun kalau ngaji. Jenengan daftar besok ke saya. 33 tahun, umurmu saya kira umur 5. Nutut pora. Lah yo atene mencium hajar aswad kok suwi men. Lah wong hajar aswad ning omahmu enek sakmono gedene. Kok yo gak eruh, ya Allah. Sampeyan apa tidak pernah ngaji akad pagi di Gung, Masya Allah. Kan nek wis tahu mengikuti ini dan materi ini saya mesti ngerti, maka sering-seringlah itu dicium hajar aswad itu. Jangan melihat anunya, tapi lihatlah seakan-akan itu hajar aswad, maka pejamkan matamu. Tapi yo macak sing api lah. Loh, iki matahari kok ndak karu-karuan ini piye? Loh, beragama menyenangkan. Nggih.
Ibadah itu menyenangkan. Nek pun menyenangkan, insya Allah jenengan juga nanti, insya Allah nek seneng Gusti, mau niki pun seneng mosok besok, kula mboten seneng. Nggih jenengan paringi kesenangan. Pun ngoten nggih, muga-muga enten gunaan manfaate apa yang menjadi materi kita pada hari ini. Saya mohon maaf di dalam menyampaikan mungkin enten kurang pas-pas nggih. Moga-moga kita semua yang hadir yang rawuh bagian dari orang-orang yang sedikit tadi yang mampu melaksanakan hak kewajiban sebagai seorang istri dan kita termasuk orang-orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amah wa yukafi'u mazidah ya Allah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna auladana wa talamidana wa ahlana wa ahli baitina wa jama'atana min alil ilmi wa alil khair wa la taj'alna wa iyyahum min alil syarri wa dhari. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amalan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam hadana Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu waliyyu taufiq ila ahsani thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah tadi serangkaian kegiatan pengajian Ahad pagi yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Abdul Khaliq Nawawi MPDI. Semoga dapat membawa berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kegiatan selanjutnya marilah kita ikuti kegiatan sholat duha. Untuk Bapak dan Ibu kami silakan untuk balik kanan atau menghadap ke kiblat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ya.